Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yuni Aseri dengan NIM 230602100028 kelas 3A Tatris IPA dengan dosen pengampu Bu Feni Widianti MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme pada makhluk hidup, bagian dari mata kuliah biologi umum. Baik, dari tema metabolisme pada makhluk hidup ini saya membaginya menjadi 3 subtema, yaitu ada enzim, kemudian katabolisme dan juga anabolisme, di mana berikut adalah pembagian dari metabolisme. Kemudian kita akan membahas yang namanya metabolisme. Metabolisme ini adalah suatu penghasil energi untuk kelangsungan hidup dari suatu makhluk hidup. Nah, metabolisme ini merupakan proses kimia dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi suatu energi. Nah, dalam proses metabolisme tersebut diperlukan enzim sebagai biokatalisator. Nah, metabolisme ini seperti yang disebutkan di dahulu ada 2 macam, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Untuk yang selanjutnya kita membahas mengenai enzim. Enzim ini merupakan benda tak hidup yang diproduksi oleh sel hidup yang menyusun sebagian besar total protein dalam sel. Kemudian enzim merupakan biokatalisator, yaitu mempercepat laju suatu reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut. Selanjutnya, enzim ini sifatnya spesifik terhadap substratnya, sehingga reaksi kimia yang terjadi itu akan menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifitas enzim dengan substrat. Maksudnya apa? Itu merupakan enzim tidak ikut berubah menjadi produk, tetapi akan kembali ke bentuk asalnya setelah reaksi kimia selesai. Jadi enzim itu mengubah molekul substrat itu menjadi hasil reaksi atau biasa disebut dengan produk yang molekulnya berbeda dari substrat tersebut. Yang selanjutnya adalah enzim ini sebagai katalisator atau disebut protein katalitik, yaitu untuk reaksi-reaksi kimia di dalam sistem biologi. Sebagai katalis ini, enzim mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama, tidak berubah oleh reaksi yang dikatalisnya. Enzim tidak mengubah kedudukan normal dari kesetimbangan kimia meskipun enzim tersebut mempercepat suatu reaksi. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah komponen enzim. Seperti pada slide yang saya tampilkan gambarnya, ada apoenzim, ada kofaktor, kemudian ada juga haloenzim. Apoenzim ini merupakan bagian enzim aktif yang tersusun atas protein dan mudah berubah terhadap faktor lingkungan seperti pH dan juga suhu yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada kofaktor. Kofaktor ini dibagi menjadi 3, ada gugus protestik, ada koenzim, dan juga ada ion metal. Kofaktor itu bagian enzim yang penting untuk aktivitas katalitik enzim. Kemudian dalam kofaktor ini ada gugus protestik. Gugus protestik ini merupakan senyawa organik yang berikatan kuat dengan apoenzim dan sulit terurai. Contohnya gugus prostetik adalah FAD atau flavin adenin dinukleotida gitu. Nah, FAD ini merupakan gugus prostetik dari suksinat dehidrogenase, enzim yang mengatalisis perubahan suksinat menjadi fumarat pada siklus Krebs. Yang selanjutnya ada koenzim. Koenzim ini merupakan senyawa organik yang berikatan lemah, sesaat dan tidak permanen dengan apoenzim. Pada saat enzim bekerja, koenzim akan terpisah dan bertindak sebagai akseptor sementara untuk produk yang terjadi. Kemudian yang ketiga ini dalam kofaktor ada ion metal.
Ion metal ini ion-ion logam yang berasosiasi dengan apoenzim dan diperlukan untuk aktivitas enzim tertentu. Nah, ion metal tersebut berikatan dengan apoenzim melalui ikatan koordinasi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara kerja dari enzim itu sendiri. Yang pertama, jadi cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama ada model gembok dan kunci. Yang gembok dan kunci ini ditemukan oleh Emil Fischer. Enzim ini dimisalkan sebagai sebuah gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian tersebut disebut dengan sisi aktif. Nah, substrat itu dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim tersebut, yaitu yang sebagai gembok. Jadi antara enzim dan substrat itu terjadi suatu persatuan yang kaku seperti kunci dan juga anak kunci tersebut. Enzim itu memiliki suatu tempat untuk bergabung dengan substrat yang disebut sisi aktif tadi, yang merupakan tempat perlekatan molekul substratnya. Nah, pada tempat perlekatan tersebut mempunyai konfigurasi tertentu dan hanya substrat khusus yang cocok untuk dapat bergabung. Nah, selama reaksi itu berjalan, enzim dan substrat itu berkombinasi sementara membentuk kompleks enzim substrat. Nah, hubungan di antara enzim dan substrat ini berkombinasi merupakan hubungan yang lemah sehingga mudah berpisah kembali. Setelah reaksi, hasil-hasil reaksi itu tidak lagi bersatu dengan sisi aktif atau sisi katalik, melainkan akan terpisah. Begitu. Nah, yang selanjutnya ini model ketetapan induksi yang dikemukakan oleh Daniel Koslan. Nah, model ini merupakan model yang luas karena sisi aktif dari enzim itu bukan merupakan struktur yang seperti pada model gembok dan kunci, di mana pengikatan substrat dapat menginduksi perubahan konfirmasi sisi aktif hingga mencapai kedudukan yang tepat agar enzim dan substrat membentuk ikatan. Jadi sisi aktif enzim itu mempunyai bentuk 3 dimensi yang berbeda sebelum dan setelah mengikat substrat tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim itu hanya pengubah kecepatan reaksi. Artinya apa? Enzim itu tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi tersebut. Kemudian ada spesifik. Spesifik ini enzim itu hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Misalnya seperti enzim katalase hanya mampu menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan juga O2. Yang ketiga ada protein. Enzim ini merupakan protein, yaitu karena enzim ini adalah protein, enzim itu akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa yang terlalu kuat dan juga pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang selanjutnya adalah enzim itu kerjanya itu bolak-balik. Maksudnya gimana? Reaksinya itu enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa yang lain atau sebaliknya, menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Yang selanjutnya adalah termolabil. Enzim itu bersifat termolabil, yaitu dipengaruhi oleh suhu. Jika suhunya rendah, kerja enzim akan lambat. Semakin tinggi suhu, reaksi kimia yang dipengaruhi enzim semakin cepat. Tetapi jika suhu terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Kemudian enzim itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini contohnya seperti suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan juga ada inhibitor, penghambat, serta konsentrasi substrat. Kemudian sifat enzim yang terakhir ini adalah
biokatalisator untuk mempercepat reaksi beribu-ribu kali lipat. Tetapi itu enzim tidak sendiri ikut bereaksi, ya, hanya mempercepat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada 5, yaitu antaranya pH, suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan juga inhibitor. Nah, yang pertama ini mengenai pH. pH dari suatu enzim itu haruslah pH yang optimum. Seperti pada umumnya, struktur ion enzim tergantung pada pH lingkungannya. Nah, enzim dapat membentuk ion positif, ion negatif, dan juga ion bermuatan ganda. Nah, dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Jika pH-nya rendah atau pH-nya itu tinggi, terlalu rendah, terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi dan juga ini akan mengakibatkan menurunnya aktivitas dari enzim. Yang selanjutnya ada suhu. Suhu itu juga pada enzim harus bersifat suhu yang optimum. Karena pada suhu rendah itu reaksi kimia berlangsung lambat, sedangkan pada suhu tinggi reaksi berlangsung lebih cepat. Karena enzim itu tadi adalah protein, maka kenaikan suhu dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi. Makanya itu kalau terlalu tinggi kerja dari enzim itu akan terganggu. Untuk yang selanjutnya adalah konsentrasi substrat. Ada sebuah hasil eksperimen yang menunjukkan bahwa dengan konsentrasi enzim yang tetap, maka pertambahan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan dari suatu reaksi tersebut. Kemudian selanjutnya ada konsentrasi enzim, di mana konsentrasi enzim ini bertambah, maka kecepatan dari katalis enzim itu pun ikut bertambah. Yang selanjutnya ada inhibitor atau penghambat. Nah, penghambat ini ada reversibel, hambatan irreversibel yang bersifat kompetitif dan juga bersifat non-kompetitif. Yang selanjutnya kita akan membahas katabolisme. Katabolisme ini merupakan reaksi yang bersifat memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Tujuannya apa? Yaitu untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber tersebut. Katabolisme sendiri ini merupakan reaksi reduksi dan juga oksidasi atau biasa disebut dengan redoks. Karena itu, dalam reaksi tersebut diperlukan akseptor elektron untuk menerima elektron dari reaksi oksidasi bahan organik. Nah, akseptor elektron tersebut diantaranya adalah NAD, kemudian FAD, kemudian ada ubiquinon, sitokon, dan juga oksigen. Kemudian contoh dari katabolisme ini merupakan respirasi. Respirasi ini di mana proses pemecahan bahan organik menjadi bahan anorganik dan melepaskan sejumlah energi atau biasa disebut dengan reaksi eksergonik. Nah, dalam contoh respirasi ini mempunyai dua jenis respirasi, yaitu respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Respirasi aerob ini adalah yang membutuhkan proses pembebasan energi yang memerlukan oksigen, di mana di respirasi aerob ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada glikolisis, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Yang pertama glikolisis. Glikolisis ini serangkaian reaksi enzimatis yang memecah glukosa dengan atom C6 menjadi asam pirufat menjadi C-nya jadi 3. Glikolisis ini terjadi di sitosol dan menghasilkan 2 NADH juga 2 ATP. Nah, dalam glikolisis ini sebenarnya setelah glikolisis ada reaksi yang ada tahap yang dinamakan dengan dekarboksilasi oksidatif.
di mana itu mengubah menjadi asetil CoA, tapi jarang disebutkan karena biasanya digabungkan dengan glikolisis. Nah, asetil CoA ini kan ikatan yang terdiri dari dua ikatan C atau asetat yang terkait pada satu molekul CoA. Jadi perubahan dari piruvat menjadi asetil CoA ini terjadi secara aerob. Nah, dekarboksilasi oksidatif tersebut berlangsung di matriks mitokondria yang merupakan langkah awal dari dimulainya ketiga langkah, yaitu Krebs berikutnya. Nah, dari dekarboksilasi oksidatif ini, asetil CoA atau asetil koenzim A ini akan menghasilkan 2 NADH. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan serangkaian reaksi metabolisme yang mengubah asetil CoA yang direaksikan dengan asam oksaloasetat 4C menjadi asam sitrat 6C. Nah, pada siklus Krebs ini dihasilkan energi dalam bentuk ATP dan molekul pembawa hidrogen, yaitu ada NADH, FADH2 dan juga ATP sendiri. Siklus Krebs ini terjadi masih di matriks itu mitokondria. Seperti pada bagian yang ditampilkan di slide atau prosesnya ini, itu hasil akhirnya menghasilkan 6 NADH, 2 FADH dan juga 2 ATP. Yang selanjutnya tahap transport elektron. Tahap transport elektron ini suatu seri reaksi yang menggunakan oksigen untuk mengubah molekul NADH dan FADH2 menjadi NAD dan FAD, air dan juga ATP yang berada di membran mitokondria. Rantai transport elektron ini berlangsung pada kristal mitokondria. Nah, prinsip dari reaksi ini pemindahan ion H yang dilepas dari dua langkah pertama tadi antar akseptor dihasilkan energi yang digunakan untuk pembentukan suatu ATP. Nah, jumlah dari respirasi aerob ini adalah 38 ATP, di mana 2 ATP itu hilang atau digunakan untuk energi keluar masuk dari mitokondria. Jadi totalnya ada 36 ATP. Yang selanjutnya adalah respirasi aerob. Respirasi aerob ini proses pembibitan energi yang tidak menggunakan oksigen. Contoh dari respirasi anaerob ini ada fermentasi. Nah, fermentasi ini ada fermentasi alkohol yang terjadi pada proses pembuatan tape dan juga anggur. Kemudian fermentasi alkohol itu dilakukan oleh jamur ragi. Fermentasi alkohol ini rumusnya C6H12O6 menjadi 2CO2 plus 2C2H5OH plus 2 ATP. Kemudian pada fermentasi asam laktat ada hasil dari C6H12O6 ini menghasilkan 2 CO2 dan juga 2 asam laktat dan 2 ATP. Kemudian yang selanjutnya itu adalah anabolisme. Anabolisme ini merupakan reaksi yang bersifat menyusun atau ikatan kimia yang sederhana menjadi senyawa kompleks atau kebalikannya. Nah, dalam proses anabolisme ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Nah, energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Nah, anabolisme ini sendiri adalah sintesis, yaitu proses penyusunan bahan anorganik menjadi bahan organik. Dalam peristiwa ini diperlukan masukan suatu energi atau reaksi endergonik. Kemudian selanjutnya anabolisme ini contohnya adalah reaksi fotosintesis, yaitu proses penyusunan bahan organik, yaitu karbohidrat pada tumbuhan yang berklorofil dari H2O atau air dan CO2 dengan bantuan energi cahaya. Nah, reaksi fotosintesis itu adalah 12H2O, 6CO2 menjadi C6H12O6, kemudian 6NO2 dan 6H2O.
Di dalam fotosintesis ini mempunyai dua reaksi. Yang pertama yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, fotosintesis ini sendiri terjadi di kloroplas. Nah, dalam reaksi terang ini langsung terjadi di membran tilakoidnya dan termasuk molekul-molekul dari dua fotosistem dan rantai transport elektron. Reaksi terang ini menguraikan H2 dan melepaskan O2. Nah, reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Reaksi ini terjadi yaitu H2O masuk di dalam kloroplas, kemudian dengan bantuan cahaya akan mengalami fotolisis, menghasilkan oksigen dan juga menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi di stroma kloroplas dan reaksi ini tidak perlu memerlukan cahaya. Nah, reaksi gelap ini merupakan yang utama itu reaksi fiksasi CO2 untuk membentuk glukosa dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh reaksi terang sebelumnya. Dalam reaksi gelap ini biasa disebut dengan siklus Kelvin, yaitu ada fiksasi yang pertama, kemudian ada reduksi, dan juga yang ketiga adalah regenerasi. Pada tahap fiksasi ini seperti pada gambar CO2 diikat oleh RUBP atau ribulosabifosfat, molekul beratom C5 akan membentuk APG, molekul 2C3. Nah, reaksi fiksasi ini dikatalisis oleh enzim yang bernama enzim Rubisco. Selanjutnya APG tadi direduksi menjadi molekul PGAL. Nah, molekul beratom 23C, molekul beratom 2C3 dengan menggunakan energi ATP dan juga NADPH2. Nah, dalam 6 putaran siklus Kelvin ini akan didapatkan 12 PGAL, selanjutnya 10 PGAL akan mengalami regenerasi menjadi 5 RUBP dan 6 PGAL selanjutnya akan mengalami regenerasi membentuk RUBP dan 2 PGAL akan digunakan untuk mensintesis glukosa molekul beratom C6. Nah, sebagai hasil dari fotosintesis ini yaitu C6H12O6. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.